Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Apriana dengan NPM 188620662. Prodi FKIP PGSD semester 5 reguler Banjarmasin dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Helmi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan SPSS. Untuk uji validitas sendiri, saya akan menggunakan uji validitas person product moment, yaitu berguna untuk mengetahui kevalitan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para kuesionernya. Nah, untuk uji validitasnya sendiri, kita menggunakan uji validitas person dengan ketentuan jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka bisa dikatakan valid. Juga sebaliknya, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Lalu, bagaimana cara mencari nilai R tabel dengan jumlah N atau responden sebanyak 60 orang? Nah, pada signifikasi kita menggunakan 5% pada distribusi nilai R tabel statistik, maka diperoleh nilai R tabel sebanyak 0,254. Cara menghitungnya sendiri itu bisa di-download di Google. Lalu kita cari menyesuaikan jumlah responden yang akan kita uji. Langsung saja kita beralih kepada tahap-tahap untuk pengujian validitas suatu data. Yang pertama, kita buat datanya terlebih dahulu dengan memungut nomor, nama responden, yaitu sebanyak 60 orang, nilai dan juga jumlah. Kemudian kita salin. Nah, bagian nilai dan jumlah saja. Nomor item dan responden itu tidak perlu di-copy untuk kita pindahkan ke data SPSS. Nah, setelah selesai untuk bagian pengkopian, kita buka SPSS, kemudian paste. Nah, karena judul di bagian kolom itu terlalu panjang, maka kita ubah terlebih dahulu menggunakan variabel view. Yang pertama caranya adalah kita blok terlebih dahulu judul kolomnya, kemudian kita tekan F4, kemudian pilih replace, lalu kita ketikkan VAR 0-nya 3 kali. Nah, VAR-nya tadi kita harus menggunakan huruf kapital semuanya. Kita ganti menjadi huruf X saja agar memperpendek judul kolomnya tadi. Nah, setelah itu kita klik all, kemudian kolom terakhirnya kita ubah dengan secara manual, itu tulisannya adalah total saja atau total nilai keseluruhan. Nah, untuk menghitung validitasnya sendiri, kita klik bagian atas yaitu analyze, pilih pada bagian correlate, lalu pilih lagi bivariate. Nah, setelah itu kita masukkan semua item dengan cara menggunakan CTRL plus A. Nah, atau kita blok semuanya. Setelah itu, pastikan bagian percent, to tilde, dan flex signification correlation terchecklist semuanya. Dan yang terakhir, kita klik OK. Nah, kemudian correlation pun terbuka. Di situ ada item dengan penggunaan namanya X01, X02. Setelah itu lihat kolom total untuk mengecek validitasnya. Tadi kan sudah kita jelaskan bahwa R tabel sebanyak 60 orang dengan signifikan 5% adalah 0,254. Nah, R hitung
Jika R hitung lebih dari R tabel, maka dinyatakan valid. Dan sebaliknya, jika R hitung kurang dari R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Misalnya saja, kita telah mendapatkan hasil total atau hasil keseluruhan dari perhitungan tadi sebesar 0,740. Artinya, nilai tersebut lebih dari 0,254. Otomatis, item tersebut dinyatakan valid. Nah, untuk melihat kevalidannya tadi, kita lihat satu-satu pernyataannya, apakah dia sudah valid atau tidak. Cara lain untuk melihat kevalidan suatu data bisa dilihat dari nilai signifikannya. Jika nilainya kurang dari 0,05, maka dinyatakan valid. Dan apabila nilai tadi lebih dari 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Contohnya lagi nih, untuk yang valid ya, 0,035. Artinya 0,035 kurang dari 0,05, maka dinyatakan valid. Nah, kita beralih kepada pengertian uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas di sini disebut dengan reliabilitas Cronbach-Alpha yang bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Artinya, apakah bisa konsisten nilainya tersebut jika dilakukan secara berulang-ulang. Untuk pengujian reliabilitas sendiri, kita bisa memakai data sebelumnya dengan cara mengklik Analyze, kemudian Scale, lalu pilih Reliability Analysis. Pindah item saja ke kanan. Totalnya ditinggal saja, tidak perlu dibuat. Lalu klik statistik di bagian atas kanan. Lalu checklist scale if item, delete, kemudian continue. Pastikan dalam model alpha di bagian bawah dan klik OK. Setelah itu akan muncul hasil uji reliabilitas. Nah, menggunakan SPSS tadi ya. Kemudian pada tabel reliabilitas statistik bisa dilihat nilai Cronbach alpha dan N of item. Nah, bagi yang belum mengetahui apa itu Cronbach alpha, nah Cronbach alpha itu adalah nilai alpha Cronbach kita berapa. Nah, setelah kita hitung tadi kan sudah diketahui bahwa hasilnya itu adalah 0,880 dan N of item adalah jumlah dari item-item kita, yaitu sebanyak 43 item dengan respondennya 60 orang. Nah, dikatakan reliable menurut Wiratna Sujerweni, Cronbach alpha harus lebih dari 0,6. Nah, di sini Cronbach alpha kita adalah 0,880, yakni lebih dari 0,6. Otomatis item kita dinyatakan reliable. Nah, begitulah cara mengetahui validitas dan juga reliabilitas suatu data yang telah kita uji sebelumnya. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan bagaimana tahapan-tahapan untuk uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Nah, cukup sekian dulu ya video kali ini. Apabila ada salah kata ataupun salah dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.